proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menjadi polemik yang riuh mencuat ke publik. Nilai utang yang dicatatkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC pada pihak Cina atau Tiongkok yang angkanya bahkan mencapai 116 triliun rupiah yang terus dikulik. Mulai dari mengapa bisa sebesar itu hingga siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Namun kini isu hangat utang proyek WUS memasuki babak baru. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas akan pasang badan untuk menyelesaikan utang proyek WUS. Prabowo tak mau ada ribut-ribut lagi, apalagi sampai diseret-seret ke ranah politik. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja. Presiden Prabowo meyakinkan Indonesia memiliki sumber pendapatan yang melimpah untuk bisa menutup utang proyek kereta cepat yang dinilainya bermanfaat bagi rakyat. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Ini adalah solusi yang memang dimiliki oleh Presiden, kewenangan dimiliki oleh Presiden. Proyek ini kan bermanfaat untuk perkembangan ekonomi. Masyarakat menggunakan itu untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, untuk bekerja, untuk kegiatan ekonomi, untuk pekerjaan. Nah ini dan juga keuangan negara ini sangat banyak yang dikelola oleh pemerintah. Salah satunya hasil daripada koruptor dan juga ada APBN. Itu di dalam perencanaan kan itu detail nanti akan dipertanggungjawabkan. Keputusan Presiden Prabowo atas tumpukan utang proyek WUS tentunya bukan sekonyong-konyong. Sehari sebelumnya, Prabowo mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian mantan petinggi PT Kereta Api Ignatius Jonan, serta Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin. Pertemuan mereka disinyalir membahas isu utang proyek WUS yang dibangun di era Presiden Jokowi itu. Terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Pemerintah memastikan tak akan berhenti memutar otak dan menjalin komunikasi dengan pihak Tiongkok agar beban utang ratusan triliun rupiah itu bisa diselesaikan dengan cara terbaik.
Kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok. Saya akan terus berkoordinasi dengan Danantara dan nanti secara teknis dan pelaksanaannya akan kita tentukan berikutnya. Tetapi saya secara khusus juga terus berkomunikasi dengan pihak Tiongkok juga. Ada banyak aspek ya yang juga sedang dinegosiasikan. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman, mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita. Ya, kehadiran negara memang sangat dibutuhkan agar persoalan utang proyek WUS yang telah membumbung tinggi tak lagi menggantung. Pemerintah pun bisa gerak cepat menentukan skema terbaik untuk pembayaran pinjaman uang yang tak kecil itu. Nah inilah maka pemerintah harus hadir ya sesuai dengan konstitusi kita untuk menyelesaikan ini. Nah bagaimana caranya? Ini harus dipikirkan. Yang pasti, udah pasti tidak bisa ini harus restrukturisasi. Ya, harus ngajuin ke China CDB untuk direstru. Karena kan pinjamannya 90 triliun nih. Dari investasi sekitar 120 triliun, 75%-nya kan 90 triliun. Nah, ini harus direstru. Mungkin sekitar 7-8 tahun lebih panjang untuk mengurangi tekanan. Ya, nggak usah bayar bunga, ya. Cicilan pokoknya juga dimundurin supaya ada tekanan terhadap keuangan yang begitu besar. Nah, bersama dengan itu juga manajemen KCIC itu juga harus bekerja lebih keras. Bagaimana caranya penumpangnya meningkat sehingga pendapatannya meningkat, pada saat bersamaan kinerja bebannya itu operasional dan produksi itu jauh lebih efisien. Sehingga nanti marginnya itu menjadi lebih besar dan punya kemampuan untuk membayar utang. Keputusan Presiden Prabowo ini juga menjadi langkah strategis agar masalah utang proyek WUS tak menghambat rencana pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Apalagi sudah ada rencana untuk mewujudkan kereta cepat yang jaraknya lebih panjang.